Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba merangkum materi dari presentasi Dr. Syihabuddin Said MSI pada saat pelatihan pekerti di Universitas Uniba hari Senin tanggal 14 Maret 2022. Judulnya adalah Strategi Pembelajaran dan Motivasi Belajar. Strategi pembelajaran. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ini menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Strategi pembelajaran adalah urutan atau pola perilaku dosen atau pendidik untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara syarat dan sistematis menurut Hilda. Apa sih pentingnya strategi pembelajaran itu? Di antaranya yaitu memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, mencapai tujuan pembelajaran, menarik minat peserta didik, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Berikut ada macam-macam strategi pembelajaran yaitu inquiry, ekspositoris, berbasis masalah, kooperatif, meningkatkan keterampilan berpikir. Ada beberapa karakteristik proses pembelajaran diantaranya yaitu interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, dan yang terakhir memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Motivasi pembelajaran. Motivasi belajar apabila rendah itu adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Itu menurut Hamzah B. Uno 2008-23. Analisis hasil kerja yang rendah itu bisa dilihat dari yang pertama, belum menguasai pengetahuan atau keterampilan. Dua, sifat atau tugas yang sulit atau tidak menyenangkan. Tiga, konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas. Dan yang terakhir yaitu jarang terlatih menggunakan keterampilan tersebut. Fungsi motivasi, yaitu sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Yang keempat, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Bentuk motivasi di sekolah itu bisa berbeda-beda. Motivasi anak tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditemukan oleh dosen atau guru. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi? Ada 5 cara di sini, yaitu yang pertama memberi angka, kedua memberi hadiah, ketiga kompetisi, 4 ego environment, yang kelima memberi pujian. Sedangkan teori motivasi itu yaitu diantaranya motivasi dan penguat, hadiah dan penguatan, cognitive dissonance, teori atribusi, dan yang terakhir self-worth atau menghargai dirinya sendiri. Ada beberapa kompetensi dosen yang perlu dikembangkan untuk memotivasi mahasiswa. Di antaranya yaitu pertama kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah. Kedua, bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswanya. Tiga, dosen mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar. 4. Seorang dosen dapat mensintesis dua pengetahuan, materi, dan pedagogik dengan cara analogi dan ilustrasi. Membangun lingkungan belajar positif agar motivasi belajar bisa meningkat. Yang pertama, mengatur iklim belajar, buat perbedaan dari sejak pertemuan awal. 2. Mempersiapkan lingkungan fisik, sarana dan prasarana. 3. Lingkungan sosial sekitar tempat belajar. 4. Mengajar dengan menghubungkan dunia IT. 5. Mengembangkan strategi belajar yang menarik. 6. Menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Sedangkan strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa ada beberapa cara, yaitu yang pertama, menggunakan metode penyampaian perkuliahan yang bervariasi. Yang kedua, gunakan variasi media. Yang keempat, gunakan humor apabila dilakukan di perkuliahan. Yang keempat, gunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas konsep yang diutarakan. Dan yang terakhir, gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Demikianlah kira-kira penyampaian dari saya untuk meringkas materi dari Dr. Syihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.